Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fahri Artayuda dari kelas dengan NIM 2020314048 dari kelas Expert System G. Di video ini saya akan merangkum materi dari acara event yang sudah berlangsung di minggu ini, yaitu acara BUMN Goes to Campus. Baik, langsung saja saya mulai materinya. Yang pertama itu adalah pengertian BUMN. Jadi, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah istilah yang barangkali sudah tidak asing kita semua dengar. Sebagian besar dari kita sudah sering mendengar tentang apa itu BUMN. Sederhananya, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara. Sementara kepanjangan dari BUMN adalah seperti yang sudah saya sebut di awal tadi, yaitu Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Perusahaan BUMN bersama pelaku ekonomi lain, yaitu swasta dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dalam berkelanjutan. Secara sederhana, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada awalnya, BUMN adalah perusahaan negara atau PN. Namun seiring berjalannya waktu, namanya berganti menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dikutip dari gramedia.com, pada dasarnya BUMN adalah didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian, BUMN adalah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat di segala lini. Berbagai kebutuhan yang pemenuhannya dikelola oleh perusahaan BUMN meliputi kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan, dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan tersebut kemudian dikelola secara profesional dan dikomersialkan kepada publik. Dari usaha yang dilakukan tersebutlah BUMN mendapatkan keuntungan. BUMN yang berbentuk PT dan memiliki saham paling sedikit 51% disebut persero atau perusahaan perseroan, serta lembaga ini ditunjuk untuk mengejar keuntungan. Sementara itu, jika seluruh modalnya dimiliki oleh BUMN, maka disebut perum atau perusahaan umum. Berdasarkan tujuannya, BUMN adalah yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan ada juga yang bertujuan untuk nirlaba. Nah, jadi apa hubungannya kampus kita, yaitu ITPLN dengan BUMN? Jadi, ITPLN atau Institut Teknologi PLN adalah suatu perguruan tinggi di Indonesia yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN Persero dan didirikan sebagai upaya memenuhi tuntutan akan tenaga-tenaga ahli yang terdidik, terampil, dan profesional di bidang ketenagalistrikan. Sudah sejak lama dikeluhkan banyak pihak bahwa lulusan pendidikan formal di Indonesia, khususnya S1, yang menjadi angkatan kerja pada berbagai bidang lapangan kerja, masih banyak yang belum memenuhi tuntutan kebutuhan industri, bahkan melalui beasiswa. Oleh sebab itu, ITPLN dapat menjadi tumpuan dalam menghasilkan sebagian tenaga ahli dan terampil yang memiliki daya saing dan keunggulan serta siap pakai. Lalu, apa sih keuntungan berkuliah di ITPLN jika nantinya mahasiswa ingin melanjutkan bekerja di perusahaan-perusahaan milik BUMN?
Nah, bila kita berminat untuk bekerja di salah satu perusahaan BUMN setelah lulus nantinya, maka ITPLN adalah pilihan kampus yang tepat. Karena ITPLN merupakan salah satu aperti BUMN, maka tentu saja seluruh mahasiswa ITPLN dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang sudah disusun sedemikian rupa agar nantinya siap bila ingin mendaftar atau mencari pekerjaan di BUMN. Yang kemudian itu adalah produk expert system yang uh, akan saya ciptakan. Jadi produk dari expert system yang akan saya ciptakan itu dinamai dengan fraud detector atau pendeteksi penipuan. Nah, mengapa saya ingin membuat fraud detector ini? Karena saya ingin menekan angka penipuan dalam dunia jual beli, khususnya pada produk digital yang tidak ada wujud fisiknya. Hal ini dilatar belakangi dari pengalaman saya sendiri yang cukup sering melakukan transaksi jual beli produk digital seperti akun game, in-game currency, license key, dan lain sebagainya. Saya sering melihat teman-teman saya tertipu oleh penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dengan latar belakang inilah saya ingin membuat suatu sistem yang dapat membantu eh, kita semua, yaitu para penjual dan pembeli di bidang item-item digital yang tidak ada wujud fisiknya. Nah, konsepnya adalah saya akan memasukkan daftar nama penipu yang telah diketahui beserta dengan seluruh data pribadi yang bisa didapatkan ke dalam database sistem expert yang akan dibuat nantinya. Lalu kemudian, saya juga akan memasukkan ciri-ciri kelakuan atau pola dari orang yang berkemungkinan besar akan melakukan penipuan. Sehingga pada akhirnya kita dapat aplikasi expert system yang dibuat akan dapat memprediksi apakah orang tersebut aman untuk diajak transaksi atau tidak. Lalu kemudian manfaat apa yang didapat dari aplikasi ini? Tentu saja diharapkan angka penipuan akan berkurang, penjual dan pembeli menjadi saling percaya, dan dapat meningkatkan ekonomi pelaku usahanya. Lalu kemudian harapan besar bagi kita semua membuat dunia digital Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.